Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ika Sukmawati MPD selaku dosen mata kuliah Biologi Sel, dan juga selamat pagi bagi teman-teman semuanya. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Afidatul Iwani dan ketiga rekan saya Fitria Alivia Hastuari, Yuni Fatmawati serta Akadina Miftahur Rohmah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi biologi sel, yaitu mengenai membran sel dan mekanisme transport sel. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Akadina. Kepada Akadina, dipersilahkan. Pengertian dari sel. Sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Semua fungsi kehidupan berlangsung dan juga diatur di dalam sel. Sel dapat berfungsi otonom asalkan semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bagian-bagian dari sel. Yang pertama ada inti sel. Inti sel merupakan pusat pengawasan aktivitas sel. Kemudian yang kedua ada ADN. ADN ini mengawasi aktivitas sitoplasma dengan cara mensintesis asam ribonukleat. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan juga organel sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Ada ribosom, ada lisosom, ada mitokondria, dan juga ada membran sel. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur membran plasma. Model struktur membran plasma pertama kali dikemukakan oleh J. Singer dan juga G. Nicholson pada tahun 1972 yang disebut sebagai model mosaik fluida. Model mosaik fluida menyatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis karena molekul lipid dan juga protein penyusunnya bergerak seperti zat cair atau fluida. Sifat-sifat membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau semi permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul dan juga senyawa-senyawa tertentu. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian luar, sedangkan pada sel tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Fungsi membran sel yang pertama yaitu mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua yaitu sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Kemudian yang ketiga sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Oke, kemudian yaitu adalah komponen penyusun membran sel. Komponen penyusun membran sel itu ada fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan juga kolesterol. Fosfolipid terbentuk dari gliserin atau dua kelompok alkohol dengan asam lemak dari kelas yang berbeda membentuk kelompok ester dan satu kelompok alkohol dengan asam fosfat membentuk terhadap kelompok ester. Kemudian, oligosakarida yaitu mempunyai molekul yang terdiri atas beberapa molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida yang berikatan satu dengan yang lain membentuk molekul disakarida. Kemudian, glikolipid. Glikolipid merupakan komponen penyusun membran sel yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah ekor yang terdiri dari gugus lipid yang bersifat hidrofobik atau menolak air. Bagian kedua adalah satu atau lebih gugus gula yang bersifat hidrofilik atau menarik air. Kedua bagian ini dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Kemudian olisakarida sendiri mempunyai 3 macam, yaitu disakarida, trisakarida, dan juga tetrasakarida. Disakarida adalah salah satu jenis molekul gula atau karbohidrat yang dibentuk oleh dua monosakarida atau gula sederhana. Disakarida sendiri mempunyai 3 jenis, yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa termasuk disakarida yang disusun oleh glukosa dan fruktosa. Gula ini banyak terdapat dalam tanaman. Laktosa yang biasa disebut gula susu terdiri dari D-galaktosa dan D-glukosa. Maltosa dapat diperoleh melalui hidrolisis enzimatik pada pati. Molekul maltosa dibentuk dari hasil kondenisasi dua molekul D-glukosa dengan suatu ikatan glikosidik di antara atom karbon pertama dari satu molekul glukosa dengan atom karbon keempat dari molekul glukosa yang kedua. Kemudian, trisakarida.
Molekul maltosa dibentuk dari hasil kondenisasi dua molekul D-glukosa dengan suatu ikatan glikosidik di antara atom karbon pertama dari satu molekul glukosa dengan atom karbon keempat dari molekul glukosa yang kedua. Kemudian tetrasakarida. Tetrasakarida dengan 4 molekul monosakarida yang berbentuk sehingga mempunyai heterooligossakarida mempunyai rumus molekul C24H42O2. Stakiosa bila dihidrolisi akan menghasilkan 1 molekul fruktosa, 1 molekul glukosa, dan 2 molekul galaktosa. Dalam kacang kedelai, stakiosa merupakan salah satu karbohidrat utama. Kemudian, mekanisme transport sel. Transport zat melalui membran sel sangat penting bagi kelangsungan hidup sel. Proses transport sendiri dibagi melalui dua mekanisme, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif yaitu transport yang memerlukan energi, sedangkan transport pasif yang tidak memerlukan energi. Transport aktif. Mekanisme transport melawan gradien konsentrasi dari zat terlarut dengan konsentrasi rendah atau hipotonik menuju konsentrasi tinggi atau hipertonik dan membutuhkan energi. Transport aktif terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif primer dan juga transport aktif sekunder. Transport aktif primer yaitu memakai energi langsung dari ATP, sedangkan transport aktif sekunder yaitu seperti CO transport dan counter transport atau exchange. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktif transport atau transport aktif, yang dimana di gambar tersebut dijelaskan mekanisme pompa ATP pada pompa natrium kalium dengan konsentrasi kalium yang berada di dalam sel yang dipertahankan untuk selalu lebih tinggi daripada air sel, dan sebaliknya konsentrasi ion natrium di dalam sel yang diusahakan selalu lebih rendah daripada air dalam sel. Nah, ion natrium dan kalium dua-duanya akan dipompa dengan melawan gradien konsentrasi, dan pemompaan tersebut terjadi karena adanya hidrolisis ATP. Pada natrium kalium pump, ada 3 natrium akan dipompa keluar sel, sedangkan 2 kalium akan dipompa ke dalam sel. Selanjutnya ada transport sekunder atau cotransport, di mana di gambar tersebut dijelaskan bahwa glukosa atau asam amino akan ditransfer untuk masuk dalam sel mengikuti masuknya natrium. Nah, natrium yang masuk akibat perbedaan konsentrasi mengikutkan glukosa atau asam amino ke dalam sel. Meskipun asam amino atau glukosa itu di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi daripada di luar sel, tetapi asam amino atau glukosa ini memakai energi dari natrium, sehingga glukosa atau asam amino ini bisa ditransport secara aktif dengan transport sekunder cotransport. Selanjutnya kita beralih ke transport pasif. Apa sih transport pasif itu? Nah, transport pasif ini merupakan suatu gerakan sederhana suatu zat dengan perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel. Jika konsentrasi di luar sel lebih tinggi, maka otomatis terjadi gerakan molekul dari luar menuju ke dalam sel. Sebaliknya, jika konsentrasi di dalam sel lebih tinggi, maka gerakan molekul dari sel ke lingkungan. Nah, perbedaan konsentrasi sel dengan lingkungannya ini disebut dengan gradien konsentrasi. Transport pasif dalam responnya terhadap gradien konsentrasi tidak memerlukan energi. Nah, ada 3 proses yang berlangsungnya yang menunjukkan transport pasif. Yang pertama ada difusi sederhana, yang kedua ada osmosis, yang ketiga ada difusi terfasilitasi. Nah, selanjutnya ada difusi sederhana, di mana difusi ini dapat didefinisikan sebagai perpindahan substansi tertentu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Zat difusi ini menurut kemiringan atau gradien konsentrasi dan untuk tidak memerlukan energi ATP. Pada difusi sederhana, molekul bergerak searah dengan gradien konsentrasi secara langsung tanpa memerlukan protein pembawa. Pada umumnya, metabolit yang dapat melintas membran melalui difusi sederhana ini merupakan metabolit dengan berat molekul yang kecil, seperti air, karbon dioksida,
etanol, oksigen, atau senyawa-senyawa lemak dan molekul-molekul kecil lain yang polar tak bermuatan dapat menembus secara langsung pada sela-sela lipid. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afidatul. Proses transport pasif selanjutnya adalah osmosis. Osmosis merupakan proses keluar masuknya air melalui membran plasma yang bersifat selektif permeabel. Osmosis dikenal juga sebagai difusi air. Air berdifusi melewati membran dari lokasi yang memiliki zat terlalu rendah atau konsentrasi air bebas lebih tinggi menuju ke lokasi yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau konsentrasi air bebas yang lebih rendah. Air akan berdifusi hingga kedua lokasi yang dibatasi membran memiliki konsentrasi yang sama. Sehingga difusi air menembus membran selektif permeabel disebut sebagai osmosis. Perpindahan air melewati membran sel dan keseimbangan air antara sel dan lingkungannya merupakan hal yang penting bagi organisme. Yang terakhir adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi terjadi karena banyak ion dan molekul polar yang tidak bisa melewati lapisan ganda lipid pada membran, sehingga berdifusi secara pasif dengan bantuan protein transport yang terdapat pada membran. Kebanyakan protein transport sangat spesifik. Mereka mengangkut beberapa zat tetapi tidak dengan yang lain. Protein karir atau pembawa seperti transport glukosa mengalami perubahan konformasi sehingga dapat mengubah bentuk sisi pengikat zat terlarut melintasi membran. Perubahan bentuk seperti itu dapat dipicu oleh peningkatan dan pelepasan molekul yang diangkut, seperti saluran ion. Protein channel yang terlibat dalam difusi terfasilitasi menghasilkan pergerakan zat mengikuti gradien konsentrasinya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT presentasi kali ini. Sekian video presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Kami ucapkan terima kasih telah menyimak video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.